Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan networking model. 1. Outline. 1. Konsep. 2. TCP atau IP model. 3. Encapsulation dan decapsulation name of TCP atau IP message. 1. Konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Konsep. Before open networking model exists, each vendor create their own networking model on 1974. IBM create System Architecture Network (SNA). Other vendor also create their own networking model. After open networking model exists, each vendor use same networking model then can communicate each other. TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian dua kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. TCP atau IP Application Layer. Application Layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan DSB. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. TCP atau IP Transport Layer. Fungsi dari Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer transfer data. Untuk transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah Error Recovery Mechanism. TCP atau IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. 1. Addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yang itu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. 2. Routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. TCP atau IP Data Link Layer dan Physical Layer. Data Link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Salah satu fitur pada Data Link Layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya, adapun decapsulation maka itu sebaliknya. OSI model. Konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Sebelum networking model, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.